selamat pagi adik-adik. Wah Kak Angel, kayaknya adik-adik di rumah udah mulai lupa nih kalau misalnya disapa selamat pagi adik-adik jawabannya apa ya? Coba ya Kak Angel contohin. Kalau nanti disapa selamat pagi adik-adik, adik-adik jawabnya selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pembina, selamat pagi teman-teman. Yes, karena Kak Angel udah nyontohin nih, kita sekarang coba bersama-sama yang semangat ya adik-adik, oke? Coba kita coba ya Kak. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pembina, selamat pagi teman-teman. Good job. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut bina iman kita hari ini, Kak Angel mau ngingetin. Nanti minta tolong ya sama mama atau papahnya untuk ambil gambar atau video adik-adik sedang mengikuti bina iman dari rumah pada hari ini. Lalu di-upload ke Instagram dan mention @biasanberna. Jangan lupa juga di follow Instagramnya @biasanberna dan di subscribe ke channel YouTube Komsos Santa Bernadette. Biar Kak Angel, Kak Sasa, dan kakak-kakak pembina lainnya bisa tahu nih mana aja adik-adik yang rajin ikut sekolah minggu di rumah. Betul. Nah jangan lupa juga ya disiapkan alat dan bahan untuk mengerjakan aktivitas nanti. Alat dan bahannya apa aja Kak Sasa? Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama untuk print bahan aktivitas hari ini. Linknya ada di bawah sini. Lalu disiapkan juga gunting, lem, dan juga alat mewarnai. Buat adik-adik yang masih belum bisa menggunting, bisa minta tolong mama atau papahnya untuk membantu adik-adik memotong, menggunting aktivitasnya pada hari ini. Oke? Nah Kak Sasa, biar kita makin semangat hari ini untuk ikut bina iman, kita mau nyanyi dulu nih. Jadi sekarang kita berdiri yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang manis, tangannya dilipat, pejamkan matanya, kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan memberkati kami dan memberkati kami sepanjang malam tadi. sepanjang malam tadi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hari ini hari ini kami mau belajar mengenai sikap berbagi, sikap berbagi, peduli, dan dan bersyukur. Ya Tuhan, Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang mau mendengarkan? Ayo kita duduk yang baik, yang rapi, buka telinganya, lipat tangannya. Pada suatu hari, banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka sangat mendambakan seorang gembala. Maka mulailah Yesus mengajar mereka banyak hal. Orang-orang itu duduk di pasir. Mereka dengan setia mendengarkan ajaran Yesus. Sedemikian penuh perhatiannya, sehingga mereka tidak merasakan lapar. Mereka pun tidak merasakan bahwa hari sudah mulai petang. Sementara itu, para murid mulai gelisah. Segeralah mereka mendekati Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tempat ini sunyi, dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar." Yesus memandang ke seluruh kerumunan orang di sekelilingnya. Lalu katanya kepada muridnya, "Mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi makanan kepada mereka semua." Jawab para murid, "Jadi, kami harus membeli roti untuk orang sebanyak ini. Bagaimana mungkin? Kita memerlukan waktu 8 bulan untuk bekerja dan mencari uang guna membeli makanan yang cukup bagi mereka. Itu pun mereka masing-masing hanya mendapatkan sepotong roti saja." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ada berapa banyak roti yang kamu miliki? Coba periksalah. Mungkin di antara mereka ada yang membawa roti." Para murid lalu menanyakan kepada orang banyak, siapa yang membawa roti. Akhirnya didapatilah seorang anak yang membawa roti. Kata para murid kepada Yesus, Di sini ada seorang anak kecil yang membawa roti. Tetapi ia hanya memiliki 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Bukankah ini sangat sedikit? Yesus menerima 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Ia mengucap terima kasih kepada anak kecil yang telah memberikan roti dan ikannya. Lalu Yesus mengangkat 5 potong roti dan 2 ekor ikan itu. Ia menengadah ke langit, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Kemudian para murid membagikan makanan itu kepada orang-orang yang ada di situ. Semua orang yang ada di situ menerima roti dan memakannya. Ribuan orang, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Setelah mereka selesai makan, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Ternyata
ada sisa makanan sebanyak 12 keranjang roti dan tidak termasuk sisa-sisa ikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, saya harap adik-adik berada dalam keadaan sehat dan tetap bergembira bersama keluarga di rumah. Adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Dalam Injil yang baru saja adik-adik dengar, ada 3 pesan penting yang perlu kita renungkan dan juga adik-adik renungkan bersama. Yang pertama tentang peduli. Kalau adik-adik dengarkan dalam Injil tadi bagaimana Yesus peduli dengan orang yang mengikuti Dia. Dan Yesus mengajak murid-muridnya dengan mengatakan, berilah mereka makan. Oleh karena itu adik-adik, Yesus juga mengajak adik-adik untuk peduli dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Peduli dengan kakak, peduli dengan adik, peduli dengan bapak, peduli dengan mama, atau juga peduli dengan teman-teman adik-adik sekalian. Kalau misalnya adik-adik diminta bantuan oleh teman-temannya, diminta bantuan oleh kakaknya, diminta bantuan oleh orang tuanya, adik-adik harus memiliki sikap seperti Yesus. Dia begitu peduli. Nah, kalau adik-adik juga dengarkan dalam bacaan Injil yang baru adik-adik dengarkan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberikan apa yang mereka miliki. Nah, adik-adik sudah dengarkan bacaan tadi, pada murid-muridnya ada apa? Ada apa adik-adik? Ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Nah, apa yang menjadi pesannya buat adik-adik sekalian? Yang menjadi pesannya bahwa adik-adik memberikan bantuan dari apa yang adik-adik miliki. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan berkat yang berlimpah kepada adik-adik. Tuhan Yesus sudah memberikan mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Dan semuanya itu adik-adik harus gunakan untuk sesuatu yang baik, untuk membantu orang lain. Nah, sebagaimana Yesus mengajak adik-adik pada hari ini untuk peduli terhadap sesama. Nah, selain itu adik-adik, Yesus juga mengajak kita pada hari ini untuk bersyukur. Nah, kalau adik-adik dengarkan dalam bacaan Injil, sebelum membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak, Yesus berdoa dulu. Nah, oleh karena itu adik-adik, doa itu adalah sebagai ungkapan syukur. Nah, oleh karena itu adik-adik, Yesus mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur karena adik-adik bisa bangun dengan sehat hari ini, bisa apa lagi adik-adik? Bisa berkumpul dengan keluarga. Adik bersyukur karena adik-adik tetap bisa ikut sekolah walaupun lewat online. Nah, harus bersyukur untuk semuanya ini adik-adik. Yang ketiga, Yesus mengajak kita dan adik-adik juga untuk berbagi. Nah, setelah Yesus menggandakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk membagi kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, pesannya di sini adik-adik, kita pun diajak untuk berbagi apa yang kita miliki kepada adik-adik, kepada kakak, kepada teman-teman. Jangan pelit ya adik-adik. Kalau pelit, Yesus tidak suka.
Yesus suka dengan orang yang mau berbagi. Oleh karena itu, Yesus mengajak adik-adik untuk mau berbagi dari apa yang adik-adik miliki. Nah, itu menjadi pesan dari bacaan Injil hari ini adik-adik. Ada 3 tadi ya. Yang pertama peduli, yang kedua bersyukur, yang ketiga berbagi. Nah, harus diingat ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar ya penjelasan materi hari ini. Biar adik-adik makin ingat materinya, kita mau nyanyi Kak Angel. Iya, tapi nanti setelah menyanyi kita akan ada aktivitas. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan alat dan bahannya. Kita mau nyanyi apa Kak Angel? 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mari, mari pujilah Tuhan dan setia menerima firman. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat aktivitas ya. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, gambarnya adik-adik bisa download di link yang tadi udah dikasih di YouTube-nya. Kemudian yang kedua, ada gunting. Terus ada double tip atau adik-adik bisa ganti dengan lem. Kemudian ada piring kertas atau adik-adik juga bisa pakai piring plastik. Kemudian ada pensil warna. Itu alat-alat dan bahannya untuk aktivitas hari ini adik-adik. Yang pertama, kita gunting gambarnya ya adik-adik. Kalau sudah digunting gambarnya, kemudian adik-adik bisa mewarnainya dengan pensil warna. Nah, kalau gambarnya sudah adik-adik warnai, adik-adik bisa tempel nih di piring kertas yang tadi. Bisa pakai lem atau double tip. Pertama, adik-adik bisa tempel dulu nih gambar rotinya. Nah, untuk gambar ikannya, adik-adik bisa tempel di atas rotinya. Nah, sudah selesai aktivitas hari ini. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah selesai loh. Siapa yang tahu apa makna aktivitas kita? Aktivitas hari ini mengajarkan kita untuk bersikap bersyukur kepada Tuhan dengan cara berbagi kepada sesama dan peduli kepada orang lain. Kita tidak perlu khawatir kekurangan karena Tuhan Yesus pasti akan selalu mencukupkan kita. Nah, sekarang yuk kita kembali ke Kak Sasa dan Kak Angel Merici. Ya adik-adik, nggak kerasa ya Bina Iman kita hari ini sudah di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup acara Bina Iman kita hari ini, kita mau berdoa Kak Sasa. Yes. Sekarang kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama Bina Iman hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam keseharian kami.
Ya Tuhan, Ya Tuhan, dampingilah kami dampingilah kami selama kami melakukan aktivitas hari ini. selama kami melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, nanti jangan lupa ya untuk upload hasil aktivitas adik-adik hari ini. Betul banget Kak Angel, supaya Kak Angel, Kak Sasa, dan kakak-kakak lainnya juga bisa lihat aktivitasnya adik-adik. Nah, sampai bertemu di Bina Iman minggu depan. Dadah!